Kita akan mempelajari kesimpulan sekolah Sabat di hari Jumat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kasih, kita sudah mempelajari sepanjang pelajaran minggu ini, yaitu Yesus jangkar jiwa, dan bagaimana kita mengecap firman yang baik. Kemudian pelajaran mustahil untuk dipulihkan, kemudian tidak ada pengorbanan untuk dosa yang tersisa, dan yang berikut hal-hal yang lebih baik. Kemudian Yesus adalah jangkar jiwa. Nah, pada saat kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada sepanjang minggu ini, maka kita akan mendapati bahwa iman, kesabaran, dan ketaatan adalah karakteristik atau ciri khas orang-orang kudus di akhir zaman. Dan kita bisa melihat bagaimana murid-murid Yesus menggambarkan pengalaman umat-umat Tuhan. Ada Petrus di sana yang terang-terangan menyangkal Tuhan 3 kali, tetapi pada akhirnya dia bertobat. Kemudian pada pelajaran kesimpulan hari Jumat, di sana ada Yohanes yang terkasih. Nah, kita bisa melihat bagaimana karakter yang dimiliki oleh Yohanes. Mereka dikenal sebagai anak-anak guru. Artinya mereka juga memiliki kepribadian yang sangat keras. Pada saat mereka datang ke satu kota, kemudian orang-orang menolak Yesus, maka Yohanes dia mengatakan, "Guru, bagaimana kalau kita berdoa supaya Tuhan dia mengirimkan api dari langit untuk menghanguskan orang-orang yang demikian." Tetapi Yesus tidak menjauh atau dia tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Yohanes, tetapi dia hanya mengajak mereka untuk keluar. Dan Yohanes dia bergaul sangat erat dengan Tuhan. Maka hamba Tuhan Nyonya White dia mengatakan di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 48, peperangan melawan diri sendiri adalah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Penyerahan diri sendiri, memasrahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah, memerlukan satu pergumulan. Tetapi jiwa itu harus lebih dulu diserahkan kepada Allah, barulah dapat dibarui di dalam kesucian. Yohanes dia belajar tentang Yesus. Yohanes ingin jadi seperti Yesus, di bawah pengaruh yang mengubahkan dari kasih Kristus menjadi lemah lembut dan rendah hati. Dia sendiri disembunyikan di dalam Yesus, melebihi segala sahabat-sahabatnya. Yohanes menyerahkan dirinya kepada kuasa kehidupan yang ajaib itu. Dan adalah kasih yang mendalam dari Yohanes bagi Kristus yang memimpin dia selamanya mengingini untuk dekat selalu pada sisinya. Juru Selamat mengasihi ke-12 rasul itu, tetapi hati Yohanes adalah roh yang paling menerima. Ia lebih muda dari yang lain, dan dengan lebih daripada kepercayaan seorang anak ia membuka hatinya kepada Yesus. Dengan demikian ia telah lebih bersimpati dengan Kristus, dan melalui dia pengajaran rohani yang paling dalam dari Juru Selamat disampaikan kepada orang banyak. Saudaraku yang kasih, Yohanes dia yang menulis kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Kemudian dia yang menulis kitab Wahyu, menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Keindahan kesucian yang telah mengubahkan dia bersinar dengan cahaya seperti Kristus dari wajahnya. Dalam penyembahan dan kasih ia memandang Juru Selamat sampai keserupaan dengan Kristus, dan persekutuan dengan dia menjadi cita-cita yang satu-satunya, dan dalam tabiatnya dipantulkan tabiat Tuhannya.
Saudaraku yang kasih, bagaimana gambaran kasih karunia yang mengubahkan itu ada dalam kehidupan daripada Yohanes yang terkasih. Berbeda dengan Yudas. Yudas, dia diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Saudaraku yang kasih, kita ini semua adalah murid-murid dalam sekolah Kristus. Apapun karakteristik kita pada waktu yang lalu, Tuhan tidak memandangnya. Tetapi bagaimana saat ini, sama seperti Yohanes, bersekutu erat dengan Tuhan, memandang terus tabiat Tuhan, memandang kehidupan Yesus. Pada saat ini kita memandang kehidupan Yesus lewat kita mempelajari pelajaran firman Tuhan, mempelajari kebenaran-kebenaran indah yang disampaikan lewat kitab suci. Dengan demikian, maka karakter kita akan seperti karakter daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sepanjang minggu kita sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang intinya adalah hanya Yesus jangkar jiwa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam Kristus maka kita akan diubahkan, dan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua kita akan diselamatkan dalam kerajaannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.